Guys, kalau kita tengok Indonesia pada masa kini menjadikan salah satu negara yang militernya yang cukup disegani di negara-negara yang lain. Dan kalau kita tengok Indonesia pada masa kini dikenali sebagai salah sebuah negara maritim dengan kawasan laut dia yang sangat luas. Dan kalau kita tengok tidak hairanlah kenapa Indonesia memperkuatkan lagi pertahanan di Indonesia khususnya untuk menjaga kedaulatan perairan di Indonesia. Dan apa yang menakjubkan pada masa kini kalau kita tengok Indonesia menjadi penguasa laut di Asia Tenggara dan inilah kekuatan baru Angkatan Laut Indonesia pada tahun 2021 guys. Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. Aku Musa dan ini channel YouTube aku Musa bin Muhammad Dirin Channel. Bagi yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang telah dulu subscribe channel aku dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe. Subscribe itu gratis, just free guys, just klik. Bagi subscriber yang sentiasa menyokong channel aku, yang sentiasa menonton video di channel aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, memang terbaik. Dan aku hanya mampu mendoakan semua subscriber di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction lagi di channel Teknologi Popular. Di mana kalau kita tengok judul video pada kali ini adalah Jadi Penguasa Laut di Asia Tenggara. Inilah kekuatan baru Angkatan Laut Indonesia pada tahun 2021 guys. Mantap. Dimana kalau kita tengok video ini baru saja diupload pada September 11, 2021. Kalau kita tengok durasi video ini dalam 8 minit. Dan apa-apa pun jom kita tonton dulu video ini seperti biasa. Di hujung video nanti baru kita akan perbincangkan. Kita mari sama-sama di luar subscriber di luar sana komen di bahagian komentar di bawah, kita bincangkan mengenai video kita pada hari ini. Jom guys. Teknologi Popular. Halo Teknolovers. Indonesia kini jadi salah satu negara yang militernya itu cukup disegani oleh negara lain. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kawasan teritorial laut yang luas. Tak heran jika sektor laut diperkuat penjagaannya. Saat ini Indonesia dikabarkan memiliki kekuatan baru. Nah, kekuatan ini berupa penambahan armada laut yang mampu membuat musuh panik. Berikut kekuatan baru yang dimiliki Angkatan Laut Indonesia. Namun sebelum lanjut, arahkan dulu jempolmu untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nantikan informasi menarik dan terbaru setiap hari dari Teknologi Populer. Kapal selam. Salah satu armada laut utama dalam kepentingan militer ialah kapal selam. Sebagian besar Angkatan Laut mengoperasikan kapal selam, di mana jumlahnya berbeda-beda setiap negara. Indonesia tadinya memiliki 5 unit kapal selam, namun berkurang 1 unit setelah KRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam di perairan Bali pada 21 April lalu. Nah, dikabarkan Indonesia bakal menambah nih kapal selamnya. Dan hal itu dibenarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Indonesia dan Korea Selatan segera menandatangani pesanan untuk 3 kapal selam Diesel Electric Attack atau SSK tipe 209/1400 Changbogo untuk Angkatan Laut Indonesia. Pembelian ketiga kapal selam itu dibuat oleh kontraktor pertahanan Korea Selatan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering dengan perusahaan pembuatan kapal milik negara Indonesia PT PAL. Kapal selam ini mampu melakukan perang anti permukaan, perang anti kapal selam, dan misi pasukan khusus. Kapal ini bisa dipersenjatai dengan torpedo kelas berat, rudal anti kapal, dan ranjau. Wah, torpedo senjata yang power. Kapal frigate. Dulunya frigate digunakan sebagai kapal pengawal armada dagang. Namun saat ini frigate digunakan untuk patroli di kawasan perairan, digunakan sebagai kapal pengawalan armada perang. Kapal frigate biasanya sudah dilengkapi meriam ataupun senjata lainnya yang disesuaikan dengan tugas spesifik kapal. Jika saat ini Indonesia tercatat punya 7 unit frigate, nah belum lama ini perusahaan pembuat kapal asal Italia Fincantieri
telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk menyuplai 8 kapal perang jenis frigate. Fincantieri akan menyuplai 6 frigate kelas frame dan 2 frigate bekas kelas Mistral. Untuk frigate kelas frame memiliki kecepatan lebih dari 27 knot yang dibekali berbagai senjata dan sistem rudal SAM Aster 15 untuk kemampuan pertahanan udara dan rudal anti kapal skimming laut Teseo Mk2. Frame bahkan dilengkapi rudal anti kapal Exocet MM40 Blok 3 milik MBDA yang dikendalikan melalui konsol multifungsi CMS oleh sistem kontrol senjata Mermer. Adapun senjata lainnya ialah 8 kali MBDA Teseo per Automate Mk2 per A, rudal anti kapal dan serangan darat. 2 kali Leonardo Automelara 76 per 62 mm senjata David Destress. 2 kali 3 peluncur Leonardo B515 per 3 untuk torpedo MU-90. 2 kali sistem senjata jarak jauh Leonardo Automelara per Oerlikon KBA 25 per 80 mm. Serta fasilitas penerbangan sebanyak 2 hanggar. Sementara untuk kelas frigate Mistral yang memiliki jangkauan 6.000 mil dengan kecepatan 15 knot, juga dibekali senjata berupa 4 kali rudal anti kapal Teseo Mk2, peluncur ganda seperti 4 kali Albatros Octuple Speed SAM Launchers, 1 kali Otobreda 127 mm per 54 gun, 2 kali Automelara Twin 40 L70 Dardo CIWS, 2 kali 533 mm tabung torpedo, 2 kali 324 mm tabung torpedo rangkap 3 dengan torpedo MK46 Mut 2. Frigate kelas Mistral memiliki dek penerbangan berukuran lebar 27 meter yang memungkinkan untuk mengoperasikan helikopter AB-212. Corvette. Kapal korvet. Kelas kapal perang di bawah frigate ialah kapal korvet. Kapal ini juga bertugas melakukan patroli lepas pantai atau pesisir dengan kemampuan pertempuran jarak dekat. Ukuran korvet lebih kecil dari frigate, tapi lebih besar dari kapal patroli. Indonesia memiliki 24 unit kapal korvet yang tengah beroperasi di berbagai wilayah perairan Indonesia. Di antara kapal korvet yang dimiliki ialah 4 unit korvet Diponegoro class buatan Belanda yang sudah digunakan TNI Angkatan Laut pada 2005. Ada juga 3 unit Bung Tomo class buatan Inggris, 3 unit Fatahillah class buatan Belanda, dan 14 unit Parchim class buatan Jerman Timur. Kapal patroli. Kapal patroli. Saat ini sektor laut Indonesia didominasi dengan kekuatan kapal patroli berjumlah 179 unit. Kapal patroli ini digunakan untuk kebutuhan patroli pertahanan pantai, perlindungan perbatasan, penegakan hukum imigrasi, maupun untuk melaksanakan tugas penyelamatan. Nah, berita terbarunya Kementerian Pertahanan Indonesia telah memesan 2 kapal perang, yakni Offshore Patrol Vessel atau OPV dan OPV 90 meter, untuk memperkuat alutsista TNI Angkatan Laut. 2 kapal itu akan dibuat oleh industri pertahanan dalam negeri PT Daya Radar Utama. Pengembangan kapal perang itu merupakan salah satu bentuk pembinaan industri pertahanan dalam negeri yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam membangun kapal perang sekaligus mendorong pemulihan ekonomi nasional. Kapal serang cepat. Kapal ini bisa dibilang kapal perang kecil yang gesit, yang telah dipersenjatai dengan rudal, meriam, atau torpedo anti kapal. Angkatan Laut Indonesia memiliki 8 unit misil bot celurit kelas KCR-40, buatan Indonesia oleh PT Palindo. 4 unit misil bot Sampari kelas KCR-60, buatan Indonesia yang dibangun oleh PT PAL, serta 3 unit misil bot Mandau kelas buatan Korea Selatan. Kapal penyapu rantau. Kapal penyapu ranjau. Kapal penyapu ranjau. Untuk kapal perang ranjau, Indonesia memiliki 10 unit kelas Condor buatan Jerman Timur dan 2 unit Mine Hunter Pulau Rengat kelas buatan Belanda. Oke deh, Teknolovers.
Sekian ya informasi dari aku. Semoga Indonesia terus meningkatkan jumlah armadanya agar pertahanan negeri semakin kuat. Jika kamu punya tanggapan lain, tulis di kolom komentar yuk. Jangan lupa klik like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Mantap guys. Kalau kita tengok sebenarnya memang betul lah Indonesia pada masa kini menjadi penguasa laut di Asia Tenggara. Kalau kita tengok alutsista ataupun armada apa yang Indonesia ada ini memang jauh beza dia dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Kalau kita tengok Indonesia merupakan salah sebuah negara maritim di dunia, dan kalau kita tengok perairan ataupun lautan yang mengelilingi Indonesia memang terlalu luas, memang terlalu besar. Jadi tidak hairanlah kenapa Indonesia fokus kepada bidang ketenteraan laut di Indonesia ataupun TNI Angkatan Laut. Jadi Indonesia banyak menginvest untuk membeli armada ataupun alutsista untuk pertahanan maupun serangan untuk menjaga kedaulatan Indonesia khususnya di bahagian perairan di Indonesia. Kita tengok daripada alutsista, daripada kapal selam sampailah kapal korvet, kapal frigate, kapal perang rantau dan banyak lagi kapal-kapal yang lain yang ada di Indonesia khususnya untuk menjaga perairan di Indonesia untuk kegunaan TNI Angkatan Laut. Mana pada masa kini kapal selam Indonesia sekarang ni ada 5. Tetapi apabila satu kapal selam di Indonesia mengalami tragedi yang tidak disangka-sangka, iaitu Ngaglah 405 telah tenggelam, dan pada masa kini kalau kita tengok Menteri Pertahanan di Indonesia ataupun Kemenham di Indonesia telah membuat kerjasama bersama dengan Korea Selatan dalam mendapatkan 3 lagi kapal selam daripada Korea Selatan. Di mana kalau kita tengok Menteri Pertahanan Indonesia, Menteri Prabowo Subianto telah membuat kerjasama ataupun telah membuat satu sign agreement bersama dengan Korea Selatan untuk mendapatkan kapal selam. 3 kapal selam daripada Korea Selatan. Dan kalau kita tengok kapal frigate, di mana Indonesia pada masa kini, kalau kita tengok video-video sebelum ni, kita tengok Indonesia telah menjalinkan satu hubungan kerjasama lagi bersama dengan Itali untuk mendapatkan kapal frigate class frame. Kalau kita tengok kapal jenis frigate class frame ni, ini memang cukup power guys. Kalau kita tengok kelengkapan rudal, meriam ataupun persenjataan yang dilengkapi di frigate ini memang cukup power, di mana dia dilengkapi sama ada untuk menyerang secara jarak dekat ataupun jarak jauh. Di mana kelengkapan senjata yang dilengkapkan bersama dengan frigate ini memang cukup power dan diakui di dunia ketenteraan. Frigate class frame ini memang cukup power untuk mempertahankan ataupun dalam menyerang pihak musuh di kawasan perairan. Dan sebenarnya kalau kita tengok banyak lagi kapal-kapal perang Indonesia yang menjaga kedaulatan perairan di Indonesia. Beratus lagi kapal perang lain seperti petroli, seperti kapal-kapal yang lain. Tidak hairanlah kenapa Kementerian Pertahanan di Indonesia sanggup menginvest dengan perbelanjaan yang cukup besar untuk membeli alutsista ataupun armada-armada khusus untuk menjaga perairan di Indonesia. Dan kalau kita tengok dalam masa terdekat ini, setahun ataupun 2 tahun akan datang, tidak mustahil Indonesia mampu untuk memperkuatkan lagi pertahanan dan juga serangan di Indonesia, khususnya untuk menjaga kedaulatan di Indonesia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku daripada mula sampai habis, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to klik button subscribe. Subscribe itu gratis guys. Oke guys, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.